Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDB. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat TKA, operasi bilangan real, yaitu untuk matematika umum SMA, SMK, MA, MAK. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Langsung aja ke TKP. Itu soal nomor 1. Saya bacakan. Hasil dari 20 dikurangi 3 dikali 4 dikurangi 18 dibagi min 6 adalah, nah ini ingat ya, kerjakan perkalian pembagian dahulu. Belum saya masukkan, saya ingatkan operasi aljabar bilangan. Ya, kali bagi ini setara. Setara berarti apa? Kedudukannya sama, tetapi pengerjaannya kerjakan yang kiri dulu. Misal, saya punya 4 dikali 2 dibagi 4. Maka pengerjaannya apa? 4 kali 2 dulu, baru dibagi 4. Berarti 4 kali 2, 8. 8 bagi 4, 2. Atau 16 dibagi 2 dikali 8. Maka pengerjaannya 16 dibagi 2 dulu, baru dikali 8. Nah ini dulu. Kok ini dulu ya? 16 bagi 2, 8. 8 kali 8, 64. Nah itu ya. Nah kalau ketemu ini kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Nah seperti ini setara, maka kerjakan dulu kali atau bagi, baru tambah atau kurang. Langsung aja ke soal tadi, kita lihat. Saya bacakan. 30 dikurangi 3 ya dikali 4 min 18 dibagi min 6. Maka kerjakan dulu ini. Kali ada bagi, yang paling kiri dulu. Berarti ini dulu. Yang pertama, yang kedua ini. Nah, baru kali tambah. Ya, kali bagi sudah, tambah atau kurang. Ini dulu kerjakan. Terus ini kerjakan dulu, kita kurung. Berarti min 3 kali 4 min 12, min 18 dibagi min 6 3, baru kita hitung. Plus kali min berarti 20 kurangi 12, 8. Tambah 3, 8 tambah 3, 11. Jangan 20 kurangi 3 dulu ya. Jelas ya? Nah, saya lanjut soal berikutnya. Saya bacakan soal nomor 2. Nomor 2. Suhu di pulau A adalah min 10 derajat Celcius. Suhu di pulau B 15 derajat Celcius lebih tinggi dari pulau A. Sementara itu, suhu di pulau C 3 kali suhu di pulau B. Lah ingat ini 3 kali. Ini lebih tinggi. Selisih suhu dari antara pulau A dan pulau C. Nah, suhu di pulau B kita lihat.
Suhu di pulau A min 10 ini. 15 lebih tinggi. Berarti min 10 tambah 15. Berapa suhunya di pulau B? 5. Ya, kita baca suhu di pulau C. Suhu di pulau C adalah 3 kali suhu di pulau B. Pulau B 5, berarti 3 kali 5. 15. Ya, selisih suhu antara pulau A dan pulau C. Selisih. Berarti selisih suhu pulau A, C. Ingat, selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi bukan yang A ke B, B kurang A. Bukan ya. Yang besar kurang yang kecil. Selisih suhu pulau A, A-nya berapa? Kita tulis A min 10 derajat Celcius. C ini 15. Maka C dikurangi A, itu apa? Yang besar kurang yang kecil. 15 derajat min 10 C. Ini tandanya. Min ketemu min plus. 15 tambah 10 25 derajat Celcius. Yang mana? Oh, yang D kita centang. Nah, tadi kita belum centang ini ya. Mana yang centangnya? Oh, 11. Kita centang ya dulu. Centung 11. Saya lanjut soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 3. Saya bacakan. Tentukan sifat operasi bilangan yang digunakan pada setiap persamaan berikut. Ya, kita cek. 10 kali buka kurung 2 min 6 tutup kurung sama dengan 10 kali 2 ditambah dikurang ya. Dikurang 10 kali 6. Kita lihat ini distributif. A kali buka kurung B min C tutup kurung. Berarti A kali B dulu ini. Baru A kali C. Nah ini. Nah itu. Jelas ya? Maka nomor 10 kita lihat. 10 dikali 2 kurangi 6. 10 kali 2. Nah ini. Dikurangi 10 kali. Nah itu baru mantap. Jelas ya? Nah, maka ini sifat apa ini? Sifat kita lihat distributif, centang distributif, centung. Nah, yang ini yang kedua, min 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah min 5. Nah ini, kita ingat komutatif. A depan B ditukar. A-nya di sini, B-nya jadi di sini. A plus B jadi B plus A. Tadi kita lihat nomornya. Min 5 tambah 8. Min 5 tambah 8 sama dengan 8 ditambah min 5. Ya, yang kiri jadi di belakang, yang depan, yang ini jadi di depan. Berarti sifat apa? Komutatif. Yang ini kita centung. Nomor 3, 4 tambah 10 tambah 7. 4 tambah 10 tambah 7. Kita lihat ini. A plus B buka kurung, A plus B tutup kurung, plus C sama dengan A plus buka kurung, B plus C tutup kurung. Ditukar tempatnya. Nah, maka kalau saya punya soal 4 plus 10 tadi, 10-nya yang dikurung. 4 plus 10 kita kurung. Tulis lagi 4 plus 10 plus 7. Kita pindah kurungnya. Berarti sifat asosiatif. Yang ini kita centung. Nah, mudah ya. Saya lanjut soal nomor berikutnya.
Saya bacakan. Tentukan apakah penggunaan sifat operasi pada penyederhanaan berikut benar atau salah. 10 kali 4 sama dengan 4. Kok 10, maaf ya. 50 kali 4 sama dengan 4 kali 50. Sifat komutatif. Benar ini ya, tinggal dibalikkan gitu. Jelas ya? 18 min 18 min buka kurung 8 min 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 18 min 8 tutup kurung min 3. Sifat asosiatif kita cek dulu. Nah ini sifat asosiatif tidak berlaku untuk operasi pengurangan karena apa? 18 min, kalau satu sini ya, 18 min 8 min 3. Ya, kita tulis bawah, kita kurung di sini. Maka ini 18 min 5. Maka hasilnya 13. Kalau saya punya di sini 18 min 8 dikurangi 3 sama dengan di sini 18 kurang 8 10 min 3 7 hasilnya. Beda. Nggak bisa ditukar-tukar tempatnya. Lain kalau ini yang tadi A plus B plus C saya kurung sini, A plus B plus C saya pindah sini. Nah ini disebut apa? Asosiatif. Boleh. Tekok pengurangan. Nah masalah 18 min ini saya pindah 18 min ini. Problem ya. Berarti ini apa? Salah kita centang sini. Centung. Tidak berlaku ya. Nomor 3 saya bacakan. 5 kali 102 sama dengan 5 kali buka kurung 100 tambah 2 sama dengan 500 ditambah 10. Sifat distributif. Kan gitu. Ya, kita lihat di sini. Kita buktikan distributif. 5 kali 102. 5 kali 102 saya urai 100 ditambah 2. Kita hitung 5 kali 102 berapa ini? 510. 5 kali 2 10 0 simpan ini. Simpan 1. 5 kali 10 50 tambah 1 510. Kalau kita urai ini 5 kali 10 5 kali 100 ditambah 5 kali 2. Ya, kita hitung 5 kali 100 500, 5 kali 2 10. 500 tambah 10 510. Berarti adalah apa? Sifat distributif. Benar, centung. Nah seperti itu. Jelas ya. Saya lanjut soal berikutnya. Saya bacakan. Evaluasi kebenaran generalisasi sifat-sifat operasi bilangan real berikut. Sifat asosiatif pada operasi pembagian berlaku atau tidak berlaku gitu ya. Sifat komutatif pada operasi pengurangan sama. Sifat distributif ya, sifat distributif berkaitan terhadap pengurangan. Kita ambilkan contoh. Pembagian dan pengurangan tidak bersifat asosiatif. 24 bagi 6 bagi 2 kita hitung. 24 dulu kita hitung. Ya, hasilnya satu lagi di sini ya. 24 bagi 6 dibagi 2. Ini dulu kita hitung. 24 bagi 6 4. 4 bagi 2 2. Yang sampingnya 24 bagi 6 24 6 bagi 2 3. 24 bagi 3 8. Ingat tadi operasi aljabar kali sama bagi, kerjakan mana dulu? Kerjakan yang paling kiri dahulu, tidak bisa dipindah-pindah. Seperti itu ya. Jelas ya? Nah, asosiatif ya. Tidak bersifat asosiatif.
operasi pembagian. Sifat komutatif pada operasi pengurangan. Komutatif. Nah ini sama. 5 kurangi 3 sama dengan 2 dibalik. 3 kurangi 5 min 2. Sama, ini saya ambilkan contoh. 8 kurangi 4. 4. Lah kok dibalik? 4 kurangi 8 min 4. Loh, tidak sama ya. Berarti tidak berlaku sifat komutatif untuk pengurangan. Centung. Yang asosiatif juga tidak berlaku. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Distributif lah ini. Berarti ini A kali B dulu. Tulis ini. Nah, terus A kali C. Tulis ini. Nah, ini pengurangan tandanya. Nah, berlaku ya. Distributif pada perkalian. Kita centung berlaku. Centung. Jelas ya? Mudah sekali ya. Saya lanjut. Soal nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Saya bacakan. Manakah dari ekspresi berikut yang nilainya setara dengan 15 kali buka kurung 10 plus 2 tutup kurung? Pilih semua jawaban yang benar. Nah, jawabannya benar lebih satu. A. Penerapan sifat distributif. Saya tulis di sini. 15 kali 10 ditambah 15 kali 2. Soalnya seperti ini. Saya tulis ini. 15 kali 10 ditambah 2. Berarti 15 kali 10 ini. 15 kali 2 ini. Berarti sifat apa ini? Berlaku ya ini ya. Nah, kita centang sini, yaitu sifat distributif. Kita centang situ. Terus yang berikutnya yang B. Kalau ini saya bilang A, ini B, ini C, ini D, gitu ya. Yang B, hasil perhitungan dalam kurung terlebih dahulu. 15, saya tulis ini ya. 15 dikali 10 tambah 2. 15 dikali 10 tambah 2, 12. Berlaku juga. Ingat, pipo londo ping porolan sudo. Pipo berarti kerjakan dulu yang dalam kurung. Maka ini betul juga ya. Kita centang. Centung. Nah. Seret. Nah, dari soal yang ini 15 ini 15 dikali 10 plus 2. Nah, ini saya pakai apa ini? 10 plus 2 sebagai satu kesatuan. Berarti 10 plus 2 dikali 15. Depan ke belakang, belakang ke depan. Berarti sifat komutatif. Berlaku juga. Nah ya. Berlaku ya. Sifat komutatif. Bentar ya, masih sip ini ya. Saya ulang. 15 ini satu kesatuan. Dengan ini maka kita baliknya kurungnya juga gitu. 150 ditambah 2. Nah, saya tulis di sini 15 dikali 10 plus 2. Distributif harusnya 15 kali 10 150, 15 kali 2 harusnya 30. Tapi di sini apa? Plus 2. Nah, ini yang salah. Tidak kita centang, ini kita centang tadi ya. Nah, itu ya. Centangannya yang benar A, B sama C. Yang D yang salah. Lanjut soal nomor 7. Saya bacakan. Untuk menghitung 5 kali 17 kali 20 dengan lebih mudah, sifat-sifat mana yang dapat digunakan secara efektif? Pilih semua jawaban yang benar.
sifat komutatif untuk menukar posisi 17 dan 20. 17 dan 20. Posisinya seperti ini ya. Supaya lebih mudah kita tukar. Nah, komutatif ya. Depan, belakang, depan, tengah, komutatif. Asal ditukar-tukar hasilnya sama. Jelas? Nah, setelah itu kita kurung 5 dengan 20. Berarti ini betul ya. Kita centung. Sifat asosiatif kita kurung. Loh Pak, kok bisa asosiatif? Ya kita lihat di sini. Nah, ya karena kita kurung-kurung. Bisa misalnya ya, ini 5 kali 20 bisa aja 5 kali 20 kali 17. Bisa aja yang ini. Berarti sifat asosiatif. Kurung yang lebih mudah. Berarti 5 kali 20 100, 100 kali 17 1700. Ini juga betul. Centung. Nah, berikutnya sifat distributif dan identitas tidak digunakan secara langsung untuk menyederhanakan perhitungan ini. Distributifnya tidak dikalikan satu, maka jawabannya hanya A sama B yang betul. Jelas ya? Lanjut soal nomor 8. Saya bacakan kurang ke atas. Nah ini, diketahui A, B, dan C adalah bilangan real. Manakah dari pernyataan berikut yang selalu benar? A adalah bentuk salah satu sifat distributif. Saya tulis lagi ya di sini. A plus B kali C. A adalah bentuk salah satu sifat distributif. Nah, bisa nggak ini kita hitung? Nah, ini tidak ya. Ini tidak distributif. Karena apa? Harusnya ini yang kali, ini yang tambah. Berarti kalau ini sifat distributif, ya. Nah, ini. Ini berarti bukan sifat distributif. Berarti ini A salah. Karena apa? Ini nggak bisa, harusnya A kali B plus C. Ya kan gini. Jadi apa? A kali B ditambah A kali C. Nah ini. Jelas ya? Nah ini bukan, karena tambah sama ini. Ya berarti ini salah. Jika nomor 2, jika AB sama dengan AC, ini adalah bukan ya. Saya ketik dulu supaya lebih enak, supaya nggak salah paham. Tenang. Ini adalah bukan, itu ya. Bukan. Nah, bukan bentuk salah satu sifat distributif. Kita lihat yang B. Sifat pembatalan connection law pada perkalian yang benar. Itu sama ya. Jika AB sama dengan AC, dengan A tidak sama dengan 0, ya, maka B sama dengan C. Betul. Nah, coba saya ambilkan contoh di sini. 2 kali A sama dengan 2 kali B. Ya, maka masing-masingnya bagi 2. Nah, tinggal A sama dengan B. Coba kalau A-nya saya ganti 3. A saya ganti 3. 2 kali 3. B-nya berapa? Ini harus 6. Ini juga harus 3. Coba kalau A-nya saya ganti 4. 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali apa hasilnya 4? Ya juga 4. Maka A sama dengan B. Betul ya? Nah, seperti itu. A min
amin. Ini adalah juga salah. Tadi kan sudah dibahas. Tidak asosiatif untuk pengurangan. Tidak bisa asosiatif. Berarti ini adalah apa? Salah. Ini tidak sama. Ini juga tidak sama. Itu ya. Jelas ya? Nah itu. Nggak saya coret aja. Nah itu ya, jelas ya. Nomor terakhir, A kali B plus C sama dengan B plus C kali A. Lah ini satu kesatuan. Ini sifat komutatif yang D. Nah saya tulis lagi, A kali B plus C. Nah ini satu kesatuan. Berarti kalau A kali B plus C, satu kesatuan B plus C dikali A. Ini sama komutatif. Kita centang yang D. Nah seperti itu. Yang benar adalah B sama D. Lanjut langsung nomor berikutnya 9. Jodohkan setiap perhitungan di lajur kiri dengan strategi penyelesaian yang paling efisien menggunakan sifat operasi bilangan. 5 kali 125 nomor 1. Berarti 105 kita urek. 120 tambah 5 berarti 5 kali 120, 5 kali 5. Sifat distributif mana? Oh yang ini pilihannya centung. Nomor 2, 36 tambah 150 tambah 64. Lah kita ngitung yang enak. Maka yang kita kurung ini. 36 dulu kita jumlah, baru ditambah 150. Ya, itu sifat asosiatif sama komutatif. 36 pindah komutatif, dikurung asosiatif. Berarti yang ini centung benar. 25 kali 5 kali 20. Lah kita sederhanakan dulu yang ini. 5 100. Loh ini kok 15. Salah, ini yang benar berapa? Oh yang benar 25. Berarti juga salah. Kok jadi 15? Harusnya tetap menjadi 25. Kita lihat. Oh ini salah ketik berarti ya. Saya ganti lagi, sabar. Saya ganti ini. Saya ganti 2. Nah ini sudah betul berarti. Betul ya. Tinggal 5 kali 20 100. Tinggal 25 kali 100. Kita lihat di sini. Oh iya yang ini nih. Nah nggak ada lagi pilihannya. Pilihannya nggak ada lagi ya. Memang harus ini. Nah jelas ya. Saya lanjut. Soal nomor 10. Seorang pedagang membeli 10 karung beras dengan berat masing-masing 20 kilo dan 10 karung terigu dengan berat masing-masing 15 kilo. Jodohkan setiap pertanyaan dengan ekspresi matematik yang tepat. Total berat seluruh belanjaan. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. Bentar ya. Masih sip otomatis. Bentar. Sabar dulu. Berarti 10 karung beras. Nah ini kita hitung dulu, ngitungnya ya. Berarti kita hitung berat beras 10 kali 20. Ini beras, ini terigu. Nah banyak terigu 10 kali 15. Karena apa? 10 karung masing-masing 15. Yang mana? Oh yang ini centung. Selisih total berat beras dan total berat terigu. Selisih sifat distributif. Kita lihat dulu. Selisih total berat beras dan berat terigu. Oh selisih total berat. Selisihnya ya. Selisih. Nah ini. Selisih total berat juga dapat menggunakan sifat distributif. Selisih
Berarti 20 dikurangi 15 dikali dikali 10 yang ini. 10 ini kan sama-sama kilonya, ini berarti 20 kurangi 15 yang mana? Oh, yang ini, centung. Bentuk lain total berat seluruh belanjaan. Nah, pakai sifat distributif yang ini. Berarti dari soal ini kita keluarkan yang sama. Yang sama 10, berarti tinggal 20 tambah 15. Ini sifat distributif. Yang ini, centung. Nah, mudah ya. Operasi bilangan real. Ikuti mulai awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Sebelum saya akhiri pembahasan ya, sholat TKA, operasi bilangan real, matematika umum, SMA, SMK, MA, MAK. Saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal paham, supaya tidak ketinggalan dan nilai TKA kalian lebih mantap. Jangan lupa like, subscribe, komen, ya, share pada channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Ya, saya ingatkan ya, ikuti terus channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.